Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bapak di media belajar online. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat. Karena dengan tubuh yang sehat, kalian bisa terus bersemangat untuk belajar, bisa terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Demikian juga dengan keluarga kalian. Bapak berharap mereka semua selalu ada dalam keadaan sehat, sehingga mereka bisa terus menemani kalian dalam proses belajar. Anak-anak hebat, kalian tidak ada yang lupa dengan 3M kan? Yang pertama, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, tidak pernah lupa untuk menggunakan masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerimanya dengan baik. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai? Baiklah anak-anak hebat, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kali ini, di mana dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Adapun kompetensi dasar yang ada mencakup 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu membuat rencana melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara dengan terperinci. Yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Anak-anak hebat, apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Mari kita pelajari bersama-sama. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti flora dan fauna. Terdapat banyak spesies flora dan fauna, bahkan hingga ribuan spesies yang hidup di Indonesia. Keanekaragaman ini terjadi karena Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga flora dan fauna dapat hidup dengan baik. Serta Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas, sehingga memungkinkan untuk hidup berbagai spesies sesuai dengan habitatnya. Namun, berbagai spesies hewan dapat mengalami kepunahan sebagai dampak perburuan hewan langka. Saat ini, terdapat berbagai spesies hewan yang populasinya semakin sedikit dan mulai terancam punah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu perburuan hewan secara liar. Perburuan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kepunahan pada hewan akan terjadi jika perburuan masih terus dilakukan, dan akan terjadi berbagai dampak yang berpengaruh terhadap manusia maupun lingkungan. Dampak perburuan hewan langka. Yang pertama, terjadi kepunahan berbagai jenis hewan. Perburuan hewan banyak digunakan untuk keperluan manusia dengan mengambil bagian tubuh hewan tersebut. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat menyebabkan perburuan hewan semakin banyak dilakukan, sehingga populasi hewan menjadi berkurang. Jika perburuan tidak dihentikan, lama-kelamaan berbagai jenis hewan akan mengalami kepunahan.
Yang kedua, keseimbangan ekosistem terganggu. Perburuan hewan oleh manusia dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Jika hewan langka tersebut terus diburu hingga terjadi kepunahan, maka suatu ekosistem menjadi tidak seimbang karena hilangnya satu organisme hewan dalam satu lingkungan. Yang ketiga, mengurangi keanekaragaman hayati. Hewan merupakan salah satu contoh keanekaragaman hayati. Dunia hewan memiliki spesies yang sangat banyak. Namun perburuan hewan langka yang terus terjadi bisa menyebabkan hilangnya spesies hewan tersebut, sehingga keanekaragaman hayati juga akan berkurang. Perburuan hewan dilakukan terhadap hewan-hewan yang memiliki banyak manfaat. Contoh hewan yang terancam punah akibat perburuan adalah badak. Mungkin anak-anak sudah tahu yang disebut dengan hewan badak, terutama saat ini yang terancam punah, seperti badak bercula satu yang bisa ditemukan di daerah ujung kulon Jawa Barat, yang terkadang juga disebut sebagai badak Jawa. Terus ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, orang utan, komodo, burung cendrawasih, dan burung jalak. Pada contoh gambar poster yang kalian lihat pada gambar yang ada, kalian bisa melihat poster tersebut berisikan ajakan bagi kita untuk melestarikan hewan langka agar terjadi keseimbangan pada ekosistem. Baiklah anak-anak, cobalah kalian baca cerita berikut. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makanan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makanan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Anak-anak, berdasarkan bacaan di atas, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Yang ketiga,
Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Yang kelima, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Yang keenam, apakah yang dilakukan warga melanggar hak hewan? Jelaskan. Yang ketujuh, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Yang kedelapan, jika kamu mau menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Yang kesembilan, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan tabel di bawah ini dan lengkapilah isinya. Tabel yang ada berisikan alasan beberapa orang yang berburu hewan liar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tabel yang ada, kalian bisa melihat baris paling atas berisikan pendapat dan alasan. Alasan pertama, bagi sebagian orang yang berburu hewan liar untuk dijadikan pakaian. Berikutnya, dijadikan sebagai hewan buruan. Yang ketiga, untuk digunakan dalam kegiatan upacara adat. Pada baris kedua, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Kemudian, apa dampak bagi lingkungan? Apa dampak bagi orang lain? Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Dan kemudian yang terakhir adalah kalian diminta untuk menulis saran-saran. Baiklah anak-anak hebat, kita sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Bapak berharap kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan kembali berdoa agar kita dapat bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak hebat, sampai bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran berikutnya.